Selamat pagi, hari ini kita lagi mau ngetes dua lensa, Viltrox 75mm f1,8 dan 90mm f2,2 Evo. Iya dong, Rocky gitu loh. Hah, deadlift. Anjir. Keduanya tuh lensa APS-C yang di-branding sebagai compact and lightweight portrait lens. Dengan yang 75mm direkomendasikan sebagai everyday portrait, travel portrait, dan detail shot. Terus yang 90mm direkomendasikan sebagai lensa untuk portrait close-up, street capture, dan cinematic telephoto scene. Sini. Nah, sit. Yeah. Lagi sini. Sini. Sit. Wait. Rocky. Jadi aku masih sempat ngomong lagi tadi sebenarnya, tapi lupa pasang mic, jadi berisik doang. Another episode of Smart Gadget Dumb User. Jangan dicontoh, jadilah orang yang lebih baik. Kita lanjutin ngomong dua lensa ini aja deh ya. Jadi kita ada Viltrox 75mm f1,8 dan 90mm f2,2. Keduanya ini Evo untuk line APS-C. Ada untuk Sony, Fuji, dan Nikon. Jadi E, X, dan Z mount. Ada beberapa hal yang menurutku sangat menarik dari kedua lensa ini. Jadi ini kan entry pertama mereka ke APS-C. Mereka tuh maksudnya line Evo-nya ya, bukan Viltrox-nya. Sebelumnya, kita udah punya 3 lensa Evo untuk full frame. Kita ada, yang paling pertama tuh ini, 85mm f2. Terus ada 35mm dan 55mm f1,8 keduanya. Ini launchingnya juga belum lama-lama banget nih, kayaknya baru sebulan 2 bulan lalu. Terus sekarang ngeluarin kedua lensa ini untuk line APS-C. Yang menarik buatku adalah ini untuk APS-C, ini untuk full frame. Tapi Viltrox memutuskan untuk mengekip secara fisik mereka nih sama kurang lebih, mulai dari ukuran dan beratnya tuh kurang lebih sama, kurang lebih beratnya 300 graman, size-nya segini tuh sama persis, bahkan ini kalau aku tutup focal-nya kayak nggak bakal tahu yang mana gitu kan. Build quality-nya pun sama persis, mulai dari aperture-nya bisa diklik EF/MF, ada custom button switch, terus ada ya pokoknya sama persis deh. Yang pertama, menurutku size segini tuh masih sangat cocok kita pasangin di body kamera APS-C karena ini masih relatif sangat compact banget. Kalau banget sih mungkin enggak ya, kayaknya kalau compact banget tuh lebih pas kita sebut ke lensa pancake gitu. Tapi ini termasuk lensa yang compact menurutku. Bahkan sampai ke filter thread-nya itu sama. Jadi semua lensa Evo ini menggunakan filter thread 58mm. Jadi kita nggak perlu ribet bawa banyak macam step up ring atau bawa ukuran filter yang beda-beda. Ini memudahkan hidup banget. Terus rendering warnanya tuh juga sama. Viltrox belakangan ini tuh kalau ngeluarin lensa mereka cenderung punya warna yang lebih warm kalau kita bandingin sama lensa Sony. Sebenarnya kita bisa juga sih mikir lensa Sony yang terlalu cool, tapi kan kamera Sony, lensa Sony kuanggap jadi standarnya. Jadi kuanggap ini yang lebih warm, tapi sebenarnya sama aja. Intinya ketika kita pakai lensa Viltrox yang fokalnya yang beda-beda ini, termasuk Pro dan Lab-nya, itu karakter warnanya itu juga sama. Jadi ketika kita pakai semuanya lensa Viltrox dengan vokal yang berbeda-beda, di post production itu kita nyamain warnanya akan sangat jauh lebih gampang. Mungkin yang lebih akan jadi pertanyaan adalah kenapa 75mm dan 90mm? Karena kalau kita ingat-ingat, tadi kita udah ada Viltrox 85mm yang bukannya tuh sampai f2 juga. Betul ini f1,8, tapi f1,8 sama f2 kan ya cuma beda sepertiga stop gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu signifikan. Malahan yang 90mm ini f2,2. Jadi terkesan seperti sedikit redundant ya. BTW contoh-contoh tadi itu kan semuanya pakai lensa 75mm f1,8 yang ini ya. Kita belum pakai si 90mm ini karena tadi tempatnya kurang gede. Jadi kayaknya kurang bisa memaksimalkan lensa 90mm kurang bisa memaksimalkan lensa 90mm f2,2 ini. Makanya di hari berikutnya aku memutuskan untuk memakai Viltrox 90mm f2,2 ini untuk nge-shoot padel. Biasanya lensa 135mm f1,8 lap dari Viltrox ini jadi lensa andalanku nih buat nge-shoot foto atau video olahraga raket gitu. Makanya si lensa 90mm Evo ini pas banget ya buat ku coba untuk menggantikan peran si 135mm lap tersebut karena ekivalen vokalnya itu sama. Harusnya sepanjang segmen ini tuh aku sambil ngomong sambil ngasih contoh ya hasil-hasil gambar dari lensa ini tuh gimana. Keep in mind aja waktu
waktu aku ngetes kedua lensa ini, lensanya kan belum resmi launching ya. Jadi aku nge-shootnya semuanya tuh JPEG. Jadi mostly itu straight out of camera aja ataupun minim editing. Kalau foto ya, kalau video ya aku tetap nge-shoot DSLR. Si lensa 90mm ini sebenarnya aku bilang lensa ini, tapi sebenarnya keduanya performanya sih sama menurutku ya. Intinya lensa ini tuh tajam, autofocus oke, minim chromatic aberration, memuaskan banget sih kalau buatku ya. Apakah lensa ini akan bisa menggantikan peran si 135mm f1.8 lab ini? Nah, jawabannya bisa iya, bisa enggak. Yang pengen kualitas gambar yang best of the best banget lah pokoknya, tetap perlu ngambil yang lab ini. Compression, bokeh, vignette segala macam itu menurutku ini a step above. Autofocusnya juga si lensa Evo ini kan sebenarnya aku bilang bagus ya autofocusnya. Tapi mungkin simpelnya tuh gini. Misalkan aku ngambil 100 foto sports gitu deh. Dari 100 foto itu, mungkin 90-nya tuh in focus waktu aku pakai si lensa lab. Dan ketika aku pakai si lensa Evo ini, mungkin 75-nya yang in focus. Jadi keduanya sama-sama bisa dipakai, tapi persentase gambar yang bisa dipakai akan lebih banyak sih lensa lab. Ini nggak spesifik ke kedua lensa ini aja ya. Lensa yang autofocusnya lebih bagus dibanding dengan lensa yang autofocusnya lebih tidak bagus, pasti ya akan selalu begitu hasilnya. Jadi menurutku gimana pun ya nggak bisa sih. Yang ingin kualitas gambar terbaik tetap perlu ngambilnya yang lab. Lensa lab ini memang sebenarnya kan bisa kita bilang tidak murah ya, apalagi untuk ukuran sebuah lensa dari Viltrox gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bandingin sama varian first party-nya, ini kan udah setengah harga. Bahkan kalau untuk pengguna kamera Nikon, mungkin bisa sepertiga harga ya tergantung focal length-nya. Kayak misalnya yang 35mm itu mahal banget. Si 35mm f1.2 dari Nikon Gills. Tapi buat yang nggak perlu gambar sesempurna itu, mungkin lebih mementingkan size yang compact, kompresinya juga nggak perlu yang sebegitunya, ya mungkin bisa kebutuhan itu terpenuhi sama lensa 135mm ini. 90mm maksudnya, ekuivalen 135mm. Yang bikin aku semangat banget sama kedua lensa ini sebenarnya itu sih. Kita bisa mendapatkan focal length yang setele itu di package yang sekecil ini dengan gambar seperti itu. Menurutku untuk para user APS-C yang menginginkan lensa yang somewhat tele di package yang kecil dengan build quality yang oke, harus siap-siap sih. Karena lensa ini nggak lama lagi bakal resmi masuk ya. Lagian kalau kita cuma pengen jalan-jalan, shoot iseng-iseng, atau mungkin untuk jadi daily lens gitulah. Kan mager banget ya harus bawa lensa segede ini, kayaknya bakal banyakan mager di bawahnya. Ini lensa yang emang kalau pengen syuting ya bawa lensa ini. Makanya menurutku gimana pun setiap lensa akan ada perannya masing-masing. Agak klise, tapi ya nggak ada satu lensa yang terbaik untuk semua orang. Untuk satu orang aja mungkin perlu dua lensa untuk keperluan yang berbeda juga. Dan cuma kita sendiri aja yang bisa menentukan mana yang lebih baik atau yang paling baik untuk kita. Yaudah, itu aja video kali ini. Kita belum bandingin sama si lensa 85 f2 Viltrox Evo ya. Kebetulan banget aku lagi megang kamera APS-C, jadi nggak bisa membandingkan ketiga lensa ini di satu body APS-C dengan maksimal gitu. Belum bisa buka raw dari kedua lensa ini juga, jadi mungkin pengetesannya akan kita lakukan nanti ya kalau ada kesempatan. Tapi sekilas nih ya, harusnya sih teknologi yang ada di kedua lensa ini ya lebih bagus ya. Kedua lensa ini rasanya lebih mirip ke 35 dan 55mm yang belum lama ini keluar juga sih. Ini varian APS-C dan vokalnya yang berbeda aja. Tapi ya balik lagi, itu perkiraanku based on pengalamanku pakai barang-barang ini sekilas aja, nggak benar-benar dibandingin side to side gitu ya. Tapi ya sebenarnya semuanya sih udah sangat cukup bagus ya, tapi mungkin akan kita bandingin lebih detail lagi lah kalau ada kesempatan. Tapi kalau untuk Fuji sih ya mau nggak mau nggak ada pilihan ya, dia kan nggak ada kamera full frame-nya, jadi ya mereka nggak punya tuh 85mm f2, jadi pilihannya emang cuma 75 dan 90mm ini. Untuk Sony dan Nikon user mungkin yang lebih membingungkan ya. Yaudah, itu aja video kali ini, semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!